ada. Yaitu apa? Korupsi bakal tetap ada. Kita kalah bersaing sekarang, dulu kita kalahnya sama Cina, sama Malaysia. Sekarang sama Vietnam kita kalah. Saya ingat sekali dulu SD, guru saya itu pernah, saya nggak tahu ini benar nggak ya, saya masih SD waktu itu, guru pernah ngomong, di Asia Tenggara, negara dengan IQ terendah itu Vietnam. Saya ingat, saya nggak tahu ya, mohon maaf teman-teman yang dari Vietnam, bukan berarti mengejek, tapi ini guru SD saya pernah ngomong, bahwa teman-teman, orang Asia Tenggara dengan IQ terendah itu Vietnam. Zaman saya SD itu sekitar berapa tahun lalu berarti? 30, 28, 27 tahun yang lalu. Itu dibilang seperti itu. Ternyata sekarang sudah kalah kita sama Vietnam. Mereka pariwisatanya maju, sekarang keren-keren. Lalu ekspor Amerika mengimpor barang, terbanyak nomor 2 itu Vietnam. Nomor 1 tetap Cina, nomor 2 apapun itu. Baik pangan, beras, apalagi ya yang diimpor sama Amerika itu dari Vietnam. Baju, sepatu, Vietnam. Kita semakin tertinggal. Sekarang ini era teknologi. Sudah semakin maju, perang teknologi, perang digital. Penguasa dunia adalah orang-orang yang menguasai digital, yang menguasai teknologi. Bagaimana Cina, Amerika, Jepang, Taiwan, semua menguasai teknologi. Sekarang jadi besar, termasuk Korea. Makanya, kalau teman-teman perhatikan, sekarang Eropa sudah nggak di peta dunia lagi, maksudnya sudah tidak berkuasa lagi. Karena secara teknologi, Eropa sudah ketinggalan. Mereka tinggal menikmati sisa-sisa dulu mereka berjaya. Sekarang mereka kalah sama Asia. Tapi Indonesia kemana? Jadi upah tetap rendah. Serba salah, upah dinaikkan, produk kita belum bisa bersaing. Makanya bukan berarti demo selesai, artinya masalah problem bangsa ini belum selesai. Bukan berarti kita berhenti berdoa. Kita tetap harus berdoa, amin. Saya hari ini mau sharing saya SWOT. Di sini siapa pernah dengar SWOT? SWOT. Nggak tahu ya, oh Calvin tahu ya. Kita harus tahu apa itu SWOT, boleh ditampilin itu ada saya. Nah, SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Ini sering dipakai para pengusaha, orang-orang sukses, selalu pakai ini. Strength itu apa? Kekuatan kita, kelebihan. Kemampuan itu strength. Kalau W itu weakness, weakness itu apa? Kelemahan, ketidakmampuan kita, apalagi kalau weakness itu, yaitulah kelemahan. Opportunity itu kesempatan. Peluang bisa kesempatan, bisa peluang, apa ini namanya yang bisa kita capai, kira-kira kondisi yang positifnya apa. Kalau threat itu tantangan, atau rintangan, atau halangan. Nah ini maksudnya apa? Kita perlu ngerti ini anak-anak muda, supaya kita bisa bersaing sama orang-orang luar negeri yang sekarang makin maju. Yang pertama kita akan bahas tentang strength. Jadi hari ini 4 poin. Yang pertama kekuatan dulu. Dibuka Keluaran pasal 35 ayat 35. Ini pentingnya SWOT, yaitu kita belajar yang pertama kekuatan. Boleh dibaca bersama-sama ya. 1, 2, ya. Muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Ini kisah di zamannya Musa. Tuhan suruh Musa bikin kemah suci. Tempat dulu sebelum ada bait suci, kemah suci dulu. Kan kalau misalnya orang Israel kan pindah-pindah. Di kemah suci inilah tempat Tuhan bersemayam, tempat kita bisa berdoa, mempersembahkan korban, kegiatan keagamaan. Dan itu memerlukan namanya tenaga ahli. Dan Tuhan sudah memberi orang-orang untuk mendampingi Musa, untuk menolong Musa dalam membangun kemah suci ini. Dan hari ini, sama seperti Musa dan orang Israel lagi bangun kemah suci, kita sedang membangun bangsa ini. Kita sedang membangun gereja ini. Kita sedang membangun rumah keluarga kita masing-masing. Kita sedang semua ini punya tanggung jawab untuk membangun kemah suci masing-masing. Baik gereja kita, bangsa kita yang versi besarnya. Dan setiap kita, saya yakin, sudah Tuhan karuniai dengan namanya talenta, bakat, kelebihan. Tugas kita adalah mencari tahu di mana talenta kita. Di sini ada yang tahu, yang belum tahu apa talentanya? Oh, semua udah tahu. Siapa yang sudah tahu apa talentanya?
Kayak kata Pak Agem, siapa yang nggak tahu apa-apa? Kayaknya nggak tahu apa-apa ya. Jadi kita harus mengenal sebelum kata kata apa ini Lao Tzu ya atau Sun Tzu, wah, Art of War. Sebelum kita mengenal musuh kita, sebelum kita perang, kita harus mengenal diri kita dulu. Sebelum kita tahu musuh, sebelum mau perang, kita harus tahu contoh perang. Tentara kita berapa, pedang kita berapa, kalau zaman dulu ya, panahnya berapa, kalau zaman sekarang tanknya berapa. Harus kenal diri sendiri. Hari ini kita harus belajar, apa sih kelebihan kita? Apa yang talenta beri dalam diri kita? Beberapa contoh, ada orang yang detail, kayak Tiffany itu, sangat detail orangnya, itu kelebihan. Seringkali kita anggap itu hal yang remeh. Itu kelebihan loh, bisa detail. Nanti ngitung keuangan bisa detail. Soal mengurus rumah lebih detail. Lalu ada orang yang kreatif. Kalau kayak saya ini contohnya yang kreatif. Saya nggak detail orangnya. Saya punya kelemahan dalam hal detail. Nah, tapi kelebihan saya tahu, saya kreatif. Kalau Tiffany kurang di kreatif. Nah itu kita harus mengenal. Apa sih kelebihan kita? Ada yang karismatik. Karismatik itu bukan gereja karismatik ya. Maksudnya berkarisma. Itu talenta. Gak semua orang bisa punya karisma. Contoh seperti Bapak Presiden kita Bung Karno itu karismatik. Itu contoh orang yang berkarisma. Contoh Pak SBY itu saya lihat termasuk yang punya karisma. Orang yang dibanggakan. Pak Prabowo ini sepertinya juga punya yang namanya karisma. Jadi setiap kita ada yang visioner. Punya visi, kayak Pak Gem. Itu orangnya visioner, memandang ke depan. Gereja kita seperti apa? Kita ngelihatnya 2025, orang yang visioner ngelihat nanti 2030. Setiap orang talentanya beda-beda. Ada yang pekerja keras, rajin. Kalau saya lihat di sini Andreas, nggak datang hari ini. Itu yang pekerja keras. Jadi setiap kita punya talenta. Tugas kita adalah mengembangkan. Hari ini kita itu diejek sama tetangga kita, orang Malaysia ya. Kalau bilang Indonesia itu disebutnya, mohon maaf, negara babu. Orang Malaysia ya, bukan saya. Boleh cek di Instagram di mana kalau mereka komen, Indonesia negara babu. Karena apa? Banyak orang kita kerja di Malaysia sebagai ART, pekerja kasar, bukan yang membutuhkan skill. Dan ternyata ini datanya memang benar. Karena menurut ini ya, Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, berarti Menaker sendiri ya, Menteri Tenaga Kerja sendiri yang menulis data ini, orang Indonesia yang kerja sebagai TKI itu ada 6 juta orang. 2 kali lipat lebih dari penduduk kota Medan. Jadi orang Indonesia di luar negeri itu banyak loh, ada 6 juta. Yang kerja TKI ya, belum mahasiswa dan lain-lain, 6 juta orang, dan merupakan penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Jadi jangan meremehkan ART di luar negeri itu ya. Itu bikin APBN kita tinggi karena mereka penyumbang devisa terbesar. Tapi mayoritas kerja sebagai ART. Menurut Menaker ya, bukan saya ya. Menurut Menteri Tenaga Kerja, 6 juta orang Indonesia kerja di luar negeri. Ada yang di Hong Kong, di Arab, di mana lagi? Taiwan, Malaysia, Singapura. Sebagian besar menjadi ART. Kenapa kok menjadi ART? Karena tidak punya ahlian, tidak punya skill. Menurut Menaker, ini sekarang kita balik ke Indonesia, seluruh angkatan kerja Indonesia di persentase, jadi semua yang usia produktif, yang punya keahlian itu 10%. 10,3, jadi 89,7 nggak punya keahlian. Angkatan kerja, berarti usia 20, 30, yang ahli itu apa ya? Bisa komputer, misalnya pengacara itu kan ahli, dokter, kayak VP perawat, bidan, itu tenaga ahli. Itu cuma 10%. Jadi 90%-nya nggak punya keahlian apa-apa. Makanya nggak heran. Jadi di kata Menaker nih statistik ya, kurang lebih 13 juta tenaga ahli di Indonesia. Tapi ada 113 juta orang yang lagi angkatan kerja nggak punya keahlian apa-apa. 113 juta. 13 juta doang yang punya skill. Padahal negara kalau maju, rakyatnya harus berskill. Makanya saya kadang ngomong, bukan ganti DPR, ganti rakyat. Yang penting bukan DPR-nya yang diganti, bukan DPR-nya yang berubah, rakyatnya yang berubah. Selama ini kan kita berharapnya dari atas berubah. Sekarang kita balik, kita yang berubah dulu. Kita berubah, kalau semua rakyat Indonesia jadi pinter, maka kita akan melahirkan wali kota yang pinter. Wali kota pinter, keluar gubernur pinter. Keluar menteri yang pinter, anggota DPR yang pinter. Sekarang yang jadi masalah, angkatan kerja kita mayoritas
Bukan tenaga ahli 113 juta, 90% tenaga ahli. Berarti jangan-jangan DPR kan perwakilan rakyat. 90% anggota DPR itu juga nggak ahli. Menurut statistik ini ya. Karena apa? Ya memang 90% nggak. Dan ini yang menyedihkan, menurut statistik kita adalah negara di Asia Tenggara dengan tenaga ahli secara persentase punya tenaga. Bayangkan, seberapa sedikitnya tenaga ahli kita, cuma 10%. Itu udah paling rendah nomor 2. Saya nggak tahu nomor satunya siapa, mungkin Timor Leste atau Papua Nugini. Mungkin ya. Kita nomor 2 terendah. Bagaimana kita mau maju? Jadi demo-demo DPR kemarin itu bukan PR utama kita. Ini PR utama kita. Ini. Karen kemarin demo di Jakarta. Enggak ya. Enggak ya Karen ya. Berdoa dia di sana ya. Makanya di saat negara lain kirim tenaga ahli ke Indonesia, kita ngirimnya orang yang nggak punya keahlian ke luar negeri. Bayangkan kalau jutaan orang tadi itu tenaga ahli, berapa uang yang dihasilkan? Gajinya pasti lebih besar. Jepang datang kemari jadi teknisi, jadi pemimpinnya Mitsubishi, Toyota, dia yang ngelatih mekanik-mekanik di Toyota. Orang Jepang ke Indonesia, dia yang ngelatih mekanik di Mitsubishi, tenaga ahli. Rusia datang ke sini, ngajarin pilot kita cara pakai pesawat perang. Gimana pesawat kita ada Sukhoi itu ya, diajarin. Sukhoi ini alat tempurnya seperti apa, tenaga ahli. Itu yang kita kurang. Makanya kita harus punya namanya strength. Ini yang Indonesia kurang menggali. Apa kelebihan setiap kita? Itulah pentingnya anak-anak muda miliki kelebihan, gali potensi. Amin. Lalu yang kedua, weakness atau kelemahan. Boleh dibuka Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14 sampai 15. Kita udah belajar kelebihan, sekarang coba kita belajar kekurangan. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14 sampai 15. Hakim-Hakim 6 ayat 14 sampai 15. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ada yang tahu ini siapa? Ayo, kisah siapa ini? Gideon ya, Gideon Simanjuntak kata David ya, enggak. Ini Gideon. Jadi ini dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Si Gideon ngeluh, Tuhan aku ini lemah. Aku ini anak paling kecil, anak bungsu. Tuhan, kaumku itu Manasye, paling kecil di Israel pun enggak dianggap kami. Mana ada yang mau dengar suara? Nah, setiap kita sama kayak Gideon. Selain punya kelebihan, kita pasti punya kelemahan. Kayak saya tadi, saya nggak detail orangnya. Kalau Tiffany kurang kreatif. Jadi itu punya kelemahan. Kita pun harus tahu, mengenali apa kelemahan kita. Kalau kita nggak punya kelemahan, kita jadi Tuhan, sempurna ya kan. Karena kita masih manusia di bumi, pasti punya kelemahan. Sama seperti Gideon. Kelemahan Gideon apa? Kira-kira teman-teman. Ayo kita belajar, menganalisa, menganalisis. Coba, Gideon ini kelemahannya apa? Minder. Ada lagi yang lain? Apa Dinda tadi? Insecure. Nah, ada lagi? Semua betul ya, nggak ada jawaban salah apa, Fit? Kurang beriman. Ada lagi? Kurang pede ya. Minder, kurang pede, kurang beriman, insecure ya. Ini kelemahan Gideon. Ada yang seperti Gideon, jangan-jangan? Ada pasti, setiap kita salah satu pasti ada ya. Nah, tugas kita lah mengenali kelemahan itu, lalu membawanya kepada Tuhan. Boleh dibuka Filipi 4 ayat 13, ini ayat kesukaan saya ya, Filipi 4 ayat 13. Tugas kita lah untuk mengubah kelemahan ini menjadi kelebihan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada seringkali kelemahan kita itu justru menjadi sarana terbaik. Tuhan bekerja, latih diri untuk menghadapi kelemahan. Contoh yang malas ibadah. Siapa di sini pernah malas ibadah? Haleluya. Itu contoh, itu kelemahan loh. Daging itu lemah. Malas ibadah keinginan daging atau keinginan roh? Daging. Artinya kita lagi lemah. Saat kita di kasur, aduh enaknya tidur. Aduh hujan. Lawan. Itu kita lagi lemah.
Kita latih diri kita, enggak harus gereja. Kata Pak Gem, jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ibadah. Contoh melawan kelemahan. Enggak pandai bicara, ngomong di kaca. Saya dulu nerapin loh itu, serius. Saya dulu orangnya minder, karena jujur saya pernah cerita ke FA ya, yang di FA. Gigi saya dulu itu tongos, maju. Saya pernah jatuh naik sepeda, kelas 1 SD itu kayaknya sama Pak Gem. Pak Gem entahlah nyetirnya nabrak batu, terus saya jatuh. Saya kan dibonceng tahu, kalau dibonceng duduk depan itu tahu. Nah Pak Gem kan gini, saya duduk di besi itu, entah gimana lah, nabrak batu, terbang saya. Pak Gem pandai, waktu terbang tangannya gini kan. Jadi tangannya Pak Gem berdarah. Kalau saya terlalu banyak nonton Superman, saya terbangnya gitu. Kena lah gigi saya dulu ke aspal itu kan. Jadi gigi saya masuk, sampai ke dalam masuk, waktu turun lagi, giginya kan turun lagi, udah maju. Jadi saya dulu punya insecure kayak Gideon ini. Kalau Tuhan dulu panggil, Joshua, Joshua, berkhotbahlah di Bipro. Tuhan, gigiku tongos Tuhan, gitu kan. Gigiku maju Tuhan, mana ada yang mau dengar khotbahku Tuhan. Saya kayak Gideon ya kan, saya insecure. Jadi saya ingat dulu, SMA itu pernah ada tugas, presentasi. Karena saya takut kan, saya nggak berani. Saya latihan di depan cermin. Saya udah siapin materinya, saya seolah-olah ngomong di depan cermin. Saya kan waktu itu baca-baca emang kalau mau belajar ngomong di depan cermin, saya latih. Gimana, kelemahan kita? Boros, coba belajar berhemat. Yang serakah, coba belajar puasa. Yang serakah, coba puasa, rem hawa nafsu kita. Yang nggak punya keahlian, tambah skill. Setiap kita pasti punya kelemahan, nggak ada yang sempurna. Tugas kita lah untuk menyempurnakan. Orang sukses bukan orang tanpa kelemahan, tapi orang sukses adalah yang bisa mengatasi kelemahan. Dan yang terakhir, 1 Raja-Raja pasal 3, ayat 7-9. 1 Raja-Raja 3, 7-9. Ini adalah peluang dan tantangan, saya jadikan satu. Karena saya rasa ini satu paket. Peluang dan tantangan. Boleh dibaca ya, 7 wanita, 8 pria, 9 bersama-sama. 1, 2, ya. Wanita. Pria. Bersama-sama nih ya. Amin. Siapa tahu ini kisah siapa? Harusnya tahu lah ini. Ini siapa? Nggak ada yang tahu? Ini seseorang lagi doa ke Tuhan. Siapa yo? Yo. Siapa Yobes? Siapa Yobes? Yabes, Yabes. Yabes digabung siapa itu? Yoel dan Yabes. Ini Salomo. Jadi Salomo masih muda, diangkat jadi raja. Terus Tuhan ini masa gak ingat? Ini kayak ini loh, kayak film di Jin-Jin. Salomo, minta apa saja kukabulkan. Minta kekayaan, minta tahta, kerajaan. Yang Salomo minta hikmat. Ini sekolah minggu sering bolos nih ya. Ini Salomo ceritanya minta hikmat. Karena apa? Salomo lagi gentar. Dia tiba-tiba di masa mudanya harus memimpin orang yang keras, tegar tengkuk. Orang Israel yang orangnya itu mirip ke orang Batak. Keras ya kan? Susah diatur. Jadinya si Salomo ini insecure kata Dinda tadi. Nah kita coba belajar menganalisa si Salomo. Strength-nya apa Salomo menurut teman-teman? Apa kelebihannya Salomo? Kelebihannya coba. Ya, itu juga termasuk kelebihan. Ya, Salomo tahu dia lemah dalam hal masih muda. Jadi dia tahu ya kan kelebihan dan kelemahan itu juga kelebihan. Kalau saya catat di sini dia itu anak raja. Kelebihannya. Jadi dia anaknya Daud, diangkat Tuhan. Itu kelebihan Salomo. Pewaris, bukan perintis. Dia punya privilege. Iya loh, dia itu pewaris loh. Weakness-nya, kelemahannya apa? Karena dia pewaris, belum berpengalaman. Kalau saya tulis terlalu muda dan belum pengalaman. Peluangnya apa? Peluang dia bisa melampaui bapaknya, menjadi raja yang besar. Peluang dia bisa melanjutkan warisan yang ditinggalkan oleh Daud. Bisa mensejahterakan rakyat. Tapi tantangannya apa? Dia bisa diremehkan.
Orang-orang bisa berkhianat, masih muda ini, kita gulingkan aja. Umat yang besar dan jumlah yang banyak, itu tantangan yang dihadapin Salomo. Dunia ini gak pernah berhenti, namanya badai, cobaan, tragedi. Pasti akan selalu ada. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang pasti ada namanya tragedi. Namun orang-orang bijak bisa melihat peluang dalam tantangan. Karena di setiap tantangan selalu ada peluang besar. Bahkan sampai ada istilah, di setiap krisis akan ada orang kaya baru. Tahun 98 Indonesia kan krisis. Itu lahir orang-orang kaya baru yang bisa memanfaatkan krisis. Contohnya orang terkaya kita di Indonesia yang memiliki Jarum, pabrik rokok Jarum itu, dia tahu waktu 98 krisis, bank-bank mau bangkrut, dia beli bank, beli BCA. Dan akhirnya dia menjadi orang terkaya di Indonesia. Karena apa? Di saat semua krisis takut, dia melihat peluang dalam tantangan. Itu yang membedakan. Hari ini saya mau sharing satu tokoh namanya Andrew Carnegie. Ada yang tahu ini? Pak Gem pasti tahu ini. Ini orang terkaya di tahun 1900 awal. Orang yang sangat terkenal. Bill Gates ngefans sama orang ini. Calvin kan ngefans Bill Gates ya. Bill Gates ngefans orang ini. Ini orang terkaya sebelum Bill Gates. Dan Calvin orang terkaya selanjutnya. Haleluya ya. Amin. Biar kita dibagi-bagi 1M, 1M, 1M lumayan ya kan. Calvin ngasih 1M aja, gereja kita udah besar ini. Haleluya. Pakai Tuhan, pakai Calvin Tuhan. Jadi Andrew Carnegie ini lahir 25 November 1835. Ada yang udah lahir? 1835. Jadi sekitar 190 tahun yang lalu di Skotlandia. Lahir dari keluarga miskin, ayahnya itu kerja di toko kain. Toko kain, terus dia sekolah di sekolah gratis. Waktu itu ada orang kaya dari Skotlandia, bikin sekolah gratis untuk orang-orang miskin. Masuklah di situ Carnegie, itu sekolah. Di usia 12 tahun, di Skotlandia terjadi kelaparan hebat. Di usia dia 12 tahun, papanya kena PHK. Dari pabrik pakaian ini kena PHK, dia terjadi kelaparan, akhirnya mamanya jadi tulang punggung keluarga. Karena papanya kena PHK, nggak bisa kerja, akhirnya mamanya yang selama ini ibu rumah tangga kerja jualan daging kaleng. Saya nggak tahu daging kaleng itu gimana ya, kayak sarden-sarden gitu mungkin ya. Jualan daging kaleng keliling, jadi mamanya tulang punggung. Si Carnegie melihat, ini kok Skotlandia kayaknya nggak ada peluang. Terjadi kemiskinan, kelaparan, papaku kerja nggak bisa, peluang kerja nggak ada, ini harus pindah. Nah ini dia melihat tantangan, dia cari jalan. Akhirnya dia pinjam ke omnya, hutang uang ke omnya. Dari pihak mama itu ada yang kaya, jadi dia pinjam uang untuk pergi ke Amerika. Jadi mereka sekeluarga pindahlah ke Amerika untuk menghindari Skotlandia yang terjadi kelaparan. Di usia 13 tahun, Carnegie kerja di pabrik kapas. Jadi dia pindah Amerika, kerja di pabrik kapas. Gajinya, ini sudah inflasi, jadi dihitung dengan kurs sekarang ya, 2,6 juta per bulan. Di kita lumayan lah ya, tapi kalau di Amerika ini kecil sekali loh. Bayangkan, kita sekali makan di sini bisa 10.000 ya. Kalau di Amerika sekali makan 100.000. Gimana gaji 2,6 juta? Ini udah dihitung uang sekarang ya. Kalau uang dulu lebih kecil lagi. Jadi 2,6 juta per bulan. Di usia 13 tahun. Lalu dia kerja 12 jam sehari. Bukan 8 jam, 12 jam. 1 tahun kemudian dia jadi operatornya telegraf. Telegraf itu dulu sebelum ada telepon, kalau kita mau berbicara sama orang jarak jauh, ketik, nanti kirim, bisa diterima di sana. Dia yang operator itu. Dia orangnya rajin belajar. Dia sampai bisa mengoperasikan telegraf ini sangat-sangat jago, sampai dia yang paling ahli dalam hal mengoperasikan telegraf ini, sampai pengusaha-pengusaha besar percaya sama dia. Jadi dia kenal sama orang-orang hebat di situ. Salah satunya seorang kolonel tentara Amerika bernama Anderson. Kolonel Anderson ini punya koleksi buku 400 buku di rumahnya. Jadi karena Carnegie ini orang yang rajin, dia izinlah ke Anderson. Pak, boleh nggak saya datang ke rumah untuk baca-baca buku Bapak? Akhirnya sama Anderson, si Carnegie ini setiap hari Sabtu diizinkan datang ke rumahnya untuk baca buku. Dan dia benar-benar manfaatkan itu. Dia nggak punya uang beli buku. Tiap hari Sabtu dia datang ke rumahnya Kolonel Sanders, baca buku, belajar. Kolonel siapa tadi? Anderson. Sanders kan KFC ya. Kolonel Anderson. Tiap Sabtu belajar, tambah skill.
Semua buku dia belajar. Buku rohani dia baca juga. Buku tentang bisnis dia baca. Buku tentang politik, sosial, pokoknya semua koleksi. Dia nggak bisa pilih-pilih ya. Bapak Anderson koleksi apa, itu yang dia baca, 400 buku. Dia baca, belajar. Dan akhirnya dia skillnya makin naik. Akhirnya tahun 18 tahun dia direkrut sama perusahaan kereta api terbesar di Amerika untuk jadi operator telegrafnya. Disitulah karir dia mulai naik, gajinya semakin tinggi, dan saat gajinya tinggi dia sisihkan. Beli sahamnya tempat dia kerja. Beli, terus di situ dia jabatannya naik. Terakhir, dialah yang jadi pemilik perusahaan kereta api itu, sama selain punya perusahaan kereta api terbesar, dia juga punya pabrik baja, perusahaan baja terbesar di Amerika, hingga akhirnya dia jadi orang terkaya di dunia. Dari seorang yang miskin ya, gaji 2 juta per bulan, bisa jadi orang terkaya di dunia. Akhirnya waktu Carnegie sudah sukses, ternyata dia nggak lupa sama kebaikannya Kolonel Anderson. Karena dia dulu ingat gimana dia masih muda belajar, saat dia sudah kaya, dia bikin 3.000 perpustakaan gratis di seluruh dunia. Dia bangun perpustakaan. Karena dia ingat dulu gimana dia belajar dari perpustakaan, jadi dia kasih gratis. Dia bikin kampus gratis. Salah satu yang terkenal, kalau yang ngikutin mungkin banyak yang tahu, CIT. Itu Carnegie Institute of Technology. Di Amerika salah satu kampus teknologi terbesar, CIT. Jadi yang mau teknik coba kejar di situ. Itu punya dia. Sama dia dikasih, dia bangun, kasih ke yayasan. Dia nggak ngambil untung dari kampus ini. Inilah seorang Carnegie. Kalau coba kita analisis, apa kelebihannya Carnegie menurut teman-teman? Dari kisah tadi. Kreatif, betul. Kreatif. Selain kreatif ada lagi? Apa? Nyali besar. Iya, berani tinggalkan zona nyaman. Tadi David bilang apa? Giat, ya saya tulis juga. Kerja keras, mau belajar. Kelemahan dia apa kelemahan? Nggak punya apa-apa, saya juga tulis itu. Dari keluarga miskin, perintis bukan pewaris ya. Dia nggak punya apa-apa, bapak mamanya nggak bisa ngasih apa-apa untuk dia. Dia kerja keras. Terus opportunity-nya apa? Kesempatan yang dia ambil. Tinggalkan Skotlandia ke Amerika, itu opportunity. Cari tempat baru, peluang, kenalan sama orang-orang hebat. Itu peluang. Izin sama Kolonel Anderson untuk belajar di rumahnya, itu peluang. Tantangannya apa? Ya itu tadi nggak ada modal, harus ninggalkan rumah. Di situ nggak ada keluarga, bayangkan ya. Coba, nah ini yang seru ya. Tadi kita udah belajar, boleh ditampilkan lagi SWOT-nya tadi, tentang Carnegie dan Salomo. Sekarang saya mau kita praktek. Coba kalian, saya ada 3 tokoh yang mau kita coba analisis, SWOT-nya. Yaitu pertama Yusuf. Coba, cari SWOT-nya Yusuf itu apa? Boleh dicatat, boleh. Pakai HP boleh. Kelebihannya, kelemahan ini ya, ada tulis ya. Kesempatannya, tantangan yang dihadapi Yusuf itu apa? Yang kedua Daud, Raja Daud. Tadi udah Salomo anaknya, sekarang bapaknya. Daud itu apa? Kelebihan, kelemahan, apa ini kesempatan yang dia punya, tantangan yang dia punya. Yusuf, Daud, terakhir diri sendiri. Kita belajar analisis orang lain dan diri sendiri, oke? Bisa semua ya? 5 menit ya, silakan. Coba ini ya, SWOT ya. Mau ditulis pakai HP, pakai buku boleh. Daud, Yusuf, diri sendiri. Apa kelebihannya Yusuf, apa kelebihannya Daud, kelebihan diri sendiri, silahkan. Yang mau pakai kertas, nggak ada? Biar Tiffany siapkan kertas dan bolpen, nggak ada? Mau mengingat pakai memori ya. Daud, Yusuf, dan diri sendiri ya. Kelebihan, kelemahan, kesempatan, tantangan yang dihadapi. Kita belajar menganalisis
Calvin udah, Calvin? Ya? Ada yang sudah? Belum? Yusuf, Daud, dan diri sendiri. Apa kira-kira kelebihannya Yusuf ya? Apa kelemahannya? Peluang apa yang dia dapat dalam hidup? Tantangan apa yang harus dihadapi Yusuf tiap hari dalam hidupnya sehari-hari? Tantangannya apa sih? Sudah semuanya? Amin. Oh, Evan yakin kali ya, amin ya. Oke, coba kita bahas ya. Kalau Yusuf, ayo apa kelebihan dari Yusuf? Menafsirkan mimpi. Tadi Asni angkat tangan, apa itu Asni? Yusuf, kelebihan Yusuf, ayo. Kita diskusi. Zero, logistik. Apa? Leadership. Dan apa tadi selain leadership? Penuh hikmat dan setia. Ada lagi apa kelebihan Yusuf, yuk? Diskusi, kita kayak kuliah umum ini. Diskusi, apa kelebihan Yusuf? Ada yang lain? Disiplin, Pak Jo. Ada lagi? Menjauhi dosa ya. Di apa? Kejar-kejar Tante Potifar, lari sampai telanjang lari ya. Ditarik bajunya ya. Luar biasa integritas. Ada lagi apa kelebihan Yusuf? Mengampuni, oh ya ini luar biasa. Semua yang menyakiti dia diampuni. Ada lagi saudara-saudaranya ya, abang-abangnya. Ada lagi kelebihan Yusuf? Setia, leadership, menjauh. Tahu dari mana ya? Dari Tante Poti ya? Iya, ya bisa jadi. Karena ganteng itu privilege, betul. Ganteng, cantik ini mau nggak mau itu adalah privilege. Di sini semua ganteng dan cantik-cantik ya, kalian punya privilege berarti. Ganteng, disiplin, apalagi leadership, bisa mengatur setia, menjauhi dosa. Kelemahan Yusuf apa? Ceroboh. Kenapa kok ceroboh? Oh, sampai semua tahu dan tersinggung. Oh ya, betul. Jadi Yusuf ceroboh. Mimpinya harusnya personal sama Tuhan, dipamerkan pula ya kan. Kurang berdaya. Oh, waktu masih muda. Oke, jadi dia lemah. Masa abang-abangnya nggak ditonjokin aja satu-satu ya kan? Cuman 11 lawan 1. Enggak ya, maksudnya dia nggak berdaya, lemah, nggak bisa ngelawan. Pasrah aja ya kan, dibuang ke sumur, pasrah dia. Ada lagi kelemahan Yusuf? Tumben Calvin diam kali hari ini ya. Nggak ada lagi kelemahannya. Kesempatan, apa opportunity yang didapat oleh Yusuf? Dinda nggak ada Dinda? Hardi? Kris, ayo Kris. Oke, Asni ada Asni. Awak kesempatan. Oke.
Oke, menafsirkan mimpi itu ya. Itu jadi kesempatan dia. Ada lagi yang mau menyampaikan kesempatan? Oke, Calvin. Dekat dengan raja, bagus. Itu kesempatan peluang ya. Ada lagi peluang yang lain? Mengartikan mimpi. Akhirnya dari mengartikan mimpi, dekat sama raja. Dekat sama raja, dapat job, ya kan, jadi wakil raja, wakil Firaun. Ada lagi yang lain? Kenapa Pak Jo? Pandai mengambil hati. Oh iya ya, di penjara hatinya kepala penjara diambil. Di rumahnya Potifar, kenapa? Dijual. Iya ya, jual ginjal, jual hati ya, bukan mengambil hati ya. Nah, kesempatan ada lagi, itu aja ya. Nggak ada lagi? Berikutnya, tantangan. Apa tantangan? Ini banyak Yusuf ini hidupnya penuh tantangan ini. Fitnah, difitnah. Dilupakan juru minum ya. Difitnah, dilupakan. Apalagi ayo tantangannya. Iri hati dari saudaranya. Apa Fit? Nah, saudara sama. Iri hati dari saudara. Di penjara. Hardi apa tadi Hardi? Disiksa. Tahu dari mana disiksa ini? Oh, menghadapi kelaparan. Diperbudak. Ya jadi budak dia kan. Apa Vin? Berjuang sendiri ya. Enggak. Ini perintis bukan pewaris ya. Ini siapa namanya? Sorry. Coba bersuara dong. Gak apa-apa, gak ada jawaban salah ya. Ini kita diskusi. Cinta sama Yani. Cinta Yani ada? Pas ya, pas. Minggu depan ya. Karen, tantangannya Yusuf. Mengampuni, ya kan itu juga tantangan untuk mengampuni saudara, dendam. Kepahitannya itu harus dia melepas pengampunan, oke? Jadi dari Yusuf, kita udah belajar lah ya, SWOT-nya ya. Kelebihan, kekurangan. Sekarang Daud. Apa kelebihan Daud? Bunuh Goliat. Oh, berarti kuat dia ya, kuat. Bisa ngalahkan 3 meter. Ganteng. Pendek, kemerah-merahan. Cute, kiowo ya Daud itu ya. Lucu-lucu, berhadiah ya. 3 meter kalah sama seorang yang pendek, lucu, kemerah-merahan. Ada lagi kelebihan Daud? Jago nembak. Didikannya headshot. Apa? Jago main musik ya kan? Oh taat, ya orang yang taat. Apa? Apa tadi kata Pak Gem? Jago melempar, membidik ya. Kekernya pas. Terus pendek kelebihan rupanya ya. Ganteng, kemerah-merahan, apa? Oh, kayak Bung Karno ya. Oh, sama kayak anaknya ya. Karen suka nih, jago memikat wanita si Daud ya. Semua wanita tergila-gila sama Daud. Gila, gila, gila. Gila, gila, gila ya, tergila-gila sama Daud. Ada lagi kelebihan Daud? Melunakkan besi itu gimana? Itu maling di Medan itu gimana? Melunakkan besi itu gimana? Daud melunakkan besi ini. Jangan-jangan saya kurang baca Alkitab nih. Saya kurang baca Alkitab, jangan-jangan Daud melunakkan besi. Itu Daud versi Al-Quran atau Alkitab? Daud melunakkan besi ya. Mungkin maksud besinya itu Goliat, keras seperti besi. Ketahuan buka AI ya. Ternyata AI bisa bodoh juga. Weakness, apa kelemahan Daud? Ya, fisiknya lemah, kecil. Hawa nafsu. Itu dia. Karena kelebihannya kata Pak Gem tadi memikat wanita, jadi pedang bermata dua kelemahannya, jadi tergoda terus, digodain terus. Apa kata Hardi? Ya, kelemahan kayak itu. Ya sih dia pernah pura-pura gila ya. Apalagi kelemahan Daud, ayo. Harusnya lumayan banyak ini, nafsu,
badannya kecil, kelemahan Daud. Kejam, nah itu juga. Nah, keluarga dari keluarga sederhana. Kenapa kenapa tidak disiplin? Oh, nggak disiplinkan anak-anaknya ya. Bukan ayah yang baik. Ya ini betul nih. Jadi ayahnya nggak disiplin pula katanya Daud. Maksudnya gagal mendisiplinkan anak. Jadi Daud ini bukan ayah yang baik juga. Orang tua yang gagal. Ayo, apalagi kelemahan Daud ada? Nah, nggak bisa bangun bait suci sama Tuhan dilarang bikin bait suci dia. Tukang intip, matanya berarti Daud itu ya. Kalau lagi pidato, tiba-tiba matanya bisa bengkak sebelah. Habis ngintip itu Daud itu. Saudara-saudara sebangsa setanah air. Bengkak pula mata Daud. Ah, habis ngintip ini. Jadi Daud tukang ngintip ya. Jadi kalau Daud tukar posisi sama Yusuf, jangan-jangan sama Tante Potifar, oke. Wah, lari dia, lari masuk ke kamar. Kebalikannya Yusuf ya. Jadi kelemahannya Daud ternyata kebalikannya Yusuf. Kesempatan apa yang Daud miliki, opportunity? Jadi raja. Gimana caranya jadi raja dia? Kan proses lumayan juga itu, Pak. Ya, menggantikan Saul. Dipilih oleh Tuhan. Ada lagi apa? Kesempatan yang Daud punya. Memenangkan hati rakyat. Ya, Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Dipuji-puji dia sama rakyatnya. Apalagi kesempatan yang Daud miliki? Menantunya raja. Udah gitu teman baik pula sama anaknya raja si Saul. Ada lagi kesempatan? Oh ya, keturunan Daud dipilih menjadi apa ini? Silsilahnya Tuhan Yesus ya. Ada lagi? Oh, kalau Daud saya catat di sini, mungkin ini nggak disebut sebagai kesempatan ya. Waktu dia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba itu kesempatan. Belajar bagaimana. Dia udah biasa tarung sama singa, beruang. Akhirnya waktu lawan Goliat dia siap. Itu kesempatan juga. Terus ininya tantangan yang dihadapi Daud apa? Anaknya karena dia gagal sebagai orang tua kelemahannya menjadi tantangan. Anaknya berontak, dia pernah dikejar-kejar sama Absalom salah satu anaknya. Ada lagi kelemahan Daud? Kelemahan tantangan Daud. Goliat, ya itu tantangan juga. Apa? Uria, oh iya, ya Uria sama jadi satu lah ya. Sama Betseda ya. Betseba itu tantangan juga itu. Bagaimana dia harus bunuh Uria ya kan? Tantangan apa lagi? Pemberontakan, mengatur orang Israel, itu kan tantangan semua. Bagaimana dia dikejar-kejar sama Saul, itu tantangan. Dia udah mengampuni, dia nggak pernah menjelekkan raja, dikejar-kejar pula. Difitnah sama Saul, itu tantangan. Nah ini sekarang yang seru. Diri sendiri, ayo ada yang mau mempresentasikan dirinya di sini? Ada? Evan? Apa kelebihan kekurangan? Kalau nggak di tempat boleh. Kalau nggak berani ke maju ke depan di tempat, apa kelebihan saya, kekurangan saya? Pakai ChatGPT. Apa kelemahan Evan gitu tulis. Evan Halawa. Calvin mau? Ayo Vin. Sebagai the next Andrew Carnegie. Mau dimaju atau di bangku aja? Terserah pilih. Pemimpin, leadership. Kayak siapa? Yusuf, Daud. Oh, beri tepuk tangan untuk Calvin. Oke, hadap ke situ di tengah. Yang berani. Oke, apa kelebihanmu, Vin? Tinggi. Percaya diri. Oke, dia berani maju percaya diri loh. Ya kan? Yang lain cuma tunjuk-tunjuk dia maju. Nah, oke, apa lagi, Vin? Berpikir kritis. Kritis, oke. Ada lagi kelebihanmu, Vin?
berani mencoba. Berani mencoba hal-hal baru ya. Ada lagi? Itu aja. Kalau kelemahan Calvin apa sih kira-kira? Kurang disiplin, Kurang disiplin. Ada lagi? gampang lupa. Gampang lupa. Ada lagi? Itu aja. Berarti menang kelebihannya 3-2 ya skornya ya. Kesempatan menurutmu, Vin, apa kesempatan yang ada di depan yang mungkin sekarang kamu punya? Menggunakan masa muda saat masih bisa berdiri, masih kuat, akan hal yang lebih baik. Sebelum hari tua menjelang, ya jika penyesalan datang, kita nggak misal, kita nggak menyalahkan waktu, tapi kita akan berpikir bahwa jika di saat masa muda baik, mungkin hasilnya pasti akan baik di saat menggunakan tenaga kita, pemikiran kita yang masih, ya kalau anak muda kan nggak banyak kali pikirannya, ada keren-kerennya lah dikit, salah nyambung. Kalau gua nanti pikirannya kapan mau mati, kapan mau hidup. Ngeri ya. Pak Jo ada mikir gitu, Pak Jo. Nah, itu aja lah bang. Oke, jadi kesempatannya masa muda. Ini benar loh, banyak orang di mudanya disia-siakan. Kata Pak Gem pernah ngomong, orang terkaya pun rela nuker semua uangnya untuk kembali muda. Kalian tuh lebih kaya dari Andrew Carnegie. Kalian masih muda, manfaatkan. Amin. Berikutnya, apa ini? Tantangan. Apa, Vin? Bukan pewaris tapi perintis. Haleluya. Itu bisa jadi tantangan, bisa menjadi opportunity juga. Itu aja? Haleluya. Jadi hidupnya hampir nggak ada tantangan ya. Beri tepuk tangan untuk Calvin. Ada lagi yang mau mempresentasikan dirinya? SBOT, quote, kelebihan, kekurangan, kesempatan. Chris? Ada Chris? Karen, ayo Karen. Hardi. Ayo Hardi. Ada lagi, ayo. Gak ada yang berani nih. Emang bener, cuman tadi apa Calvin percaya diri ya. Cewek-cewek. Asni sudah memborong semua jawaban tadi. Ada lagi, ayo. Cinta. Ini, Cinta sama siapa? Yani. Ita. Ada lagi? Gak ada nih. Ayo. SBOT. Kalau saya lah ya saya mulai teman-teman. Apa ini? Saya maksudnya oke. Kalau kelebihan saya merasa sih kayak tadi saya bilang orangnya kreatif. Kadang pikirannya liar juga kemana-mana ya kan. Jadi itu bisa jadi kelebihan baca firman, saya bisa bayangin kejadiannya di firman karena orangnya kreatif kan. Suka berpikir di luar kota, out of the box ya. Terus saya juga kalau menurut saya kekuatan saya adalah orangnya santai. Entah itu kekuatan atau kelemahan, bisa jadi dua-dua ya. Santai. Kalau saya rasa saya agak mirip Hardi nih. Santai, terus juga kreatif. Kalau kelemahan saya gampang lupa, boros, itu kelemahan saya boros. Gampang lupa, gampang bosan. Nah ini ya, saya lebih banyak kelemahan dari kelebihan ya. Gampang bosan, lemah. Gampang bosan, boros, apalagi? Nggak disiplin, itu saya. Kesempatan, nah kalau kesempatan saya, karena saya kreatif, mungkin bisa banyak kesempatan dalam hal di bidang kreatif. Ya. Usaha, bisnis itu lebih cocok untuk saya untuk hal-hal kreatif. Tantangannya apa? Melawan rasa malas, melawan rasa bosan, itu kelemahan saya. Bagaimana berhemat, itu tantangan saya. Ayo, ada lagi yang lain? Kita harus mengenal diri sendiri, nggak apa-apa. Semua punya kelemahan ya, ini tidak penghakiman. Saya pun lemah, Pak Jo, Pak Gem pun punya kelemahan. Semua pasti punya. Citif? Ada? Anak pendeta juga. Anak pendeta juga tuh. Ada lagi? Nggak ada nih? Udahlah ya, kita tutup lah ya. Ini direnungkan masing-masing. Setiap kita pasti punya. Ini penting. Semua orang sukses pasti punya SBOT. Bahkan orang-orang kaya itu sebelum bikin perusahaan,
Dia menilai SBOT. Contoh, saya kemarin dengar seorang gubernur Maluku Utara, ada yang tahu? Shirley Joanda ya, Shirley Joanda. Yang suaminya meninggal, putnya meledak itu. Dia ngomong waktu dia maju jadi gubernur, dia pakai SBOT. Dia lihat kekuatannya dia apa? Kekuatan dia adalah dia istri mantan suaminya ini cukup terkenal, satu. Kekuatan kedua yang juga termasuk kelemahan kata dia ini, dia perempuan. Kekuatan plus kelemahan. Kelemahan dia apa? Perempuan itu biasa belum pernah dipilih jadi gubernur Maluku Utara sepanjang sejarah itu nggak pernah ada. Jangankan jadi gubernur, jadi calon gubernur itu belum pernah. Dia yang maju pertama, itu kelemahan dia katanya. Dia triple minoritas. Dia orang Chinese, orang Tionghoa, dia perempuan, dan dia Kristen. Minoritas, minoritas, minoritas. Perempuan itu minoritas, jadi pejabat. Orang Chinese apalagi lebih minoritas, dan Kristen pula. Triple minoritas. Tapi peluang dia apa katanya? Opportunity. Dia benar-benar menganalisis. 51% warga Maluku Utara itu perempuan. Cuman kelemahan perempuan kan perempuan itu sering nggak mau milih perempuan. Nah ini opportunity plus threat, kesempatan plus tantangan. Jadi dia gimana mengubah mindset perempuan ibu-ibu ini, aku juga ibu-ibu loh. Aku ngerti loh apa kebutuhan mama-mama. Aku ngerti loh kebutuhan ibu rumah tangga itu apa. Supaya ibu-ibu ini milih dia. Dan ternyata dia menangnya 51%. Jumlah perempuan di Maluku Utara, ya nggak mungkin ya perempuan semuanya nyoblos, tapi dia menang 51%. Wanita di Maluku Utara itu jumlahnya juga 51%. Itu pentingnya SBOT, nggak sekedar diri kita. Kita mau mendirikan misalnya perusahaan. Kita harus nilai juga SBOT-nya. Kekuatannya perusahaan yang mau saya dirikan ini apa? Kelemahannya kira-kira apa? Opportunity, marketnya pas nggak? Tantangannya apa? Bikin gereja juga perlu. Di daerah ini, ini kelebihannya banyak orang non-Kristen. Tapi ini juga termasuk tantangan. Artinya apa? Kita awal bakal sulit, karena orang Kristennya sedikit, contoh bikin gereja ini. Tapi ini jadi peluang kita menangkan jiwa. Atau yang sebaliknya, ini wilayah mayoritas Kristen. Ini peluang. Kristennya ini orang-orang yang suka mabuk, suka judi, narkoba, ini peluang kita menangkan. Kita masuk, tantangannya apa? Ini preman, ini bakal berat, kita bakal diteror. Jadi sebelum buka gereja, sebelum pelayanan, kita udah siap, karena kita dari awal sudah mendatakan, ini banyak preman, awal kita buka gereja, bakal banyak yang ganggu, bakal banyak yang teror. Akhirnya saat terjadi kita siap, sama kayak Yusuf, waktu tahu bakal ada kelaparan, dia udah siap duluan. Ini penting dalam sehari-hari, boleh dicatat, ingat-ingat, kita harus ingat apa kelebihan, kekurangan kita, ubah kelemahan jadi kelebihan, yang sudah punya kelebihan, latih terus kelebihan kita, terus cari kesempatan. Di sekitar kita tiap hari itu ada kesempatan, jangan dilewatkan. Thomas Alva Edison pernah ngomong gini, keberuntungan, kita ngomongnya apa? Hoki, laki, apa beruntung ya kan? Itu adalah kesempatan ketemu kesiapan. Setiap banyak orang saat ngomong beruntung, yang dipikiri cuma kesempatan. Dia beruntung ya, jadi manajer, dia beruntung ya diterima kerja. Padahal dia bisa diterima kerja, selain ada kesempatan, lokernya buka, dia juga sudah siap dirinya. Waktu diwawancara bisa ngerti jawab. Waktu dia udah belajar bertahun-tahun, bisa bahasa Inggris, bisa komputer. Kesempatan ketemu kesiapan, itulah keberuntungan. Yang paling nggak beruntung itu apa? Ada kesempatan, kita nggak siap. Itu justru nggak beruntung. Mendingan nggak usah ada kesempatan sama sekali. Daripada ada kesempatan seolah-olah angin surga, kita hanya yang nggak siap, nggak dapat apa-apa. Jadi hari ini kita harus belajar, amin. Kenali, saya undang tim PAW boleh naik ke atas mimbar. Setiap kita pasti punya kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan. Tugas kita bukan lari, tugas kita harus hadapi. Setiap tantangan pasti ada hikmahnya, kita jalankan. Setiap kita punya kesempatan, kayak kata saya tadi, kesempatan plus kesiapan sama dengan keberuntungan. Lalu kita punya kelebihan dan kelemahan. Latih terus kelebihan kita, dan kelemahan kita kurangi. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami boleh belajar untuk mengenal diri kami lebih lagi. Kami belajar untuk
mempertanggungjawabkan talenta yang Kau beri bagi kami. Kami belajar untuk melatih diri kami melawan kelemahan-kelemahan daging, kelemahan kami. Kami juga belajar untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang Engkau berikan untuk menjalankan setiap berkat yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Dan kami juga belajar untuk menghadapi tantangan, cobaan, agar hamba kami, jemaat-jemaat boleh terus kuat berjalan bersamamu, menghadapi badai, walau di tengah badai cobaan, kami tetap setia ya Bapa. Hamba selesai berbicara, tapi Roh Kudus boleh terus berbicara di hati setiap kami. Berkati anak-anak muda believers, boleh menjadi anak-anak muda yang berkarya, jadi anak-anak muda yang berprestasi ya Tuhan. Boleh berdampak bagi gerejamu, bagi keluarga, bagi sekolah, kampus, kantor, bahkan bagi bangsa ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan warta tambahan kita, pengumuman tambahan kita. Yang pertama, untuk ibadah besok di hari Minggu kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pastor Hosea Hendy, disertai juga dengan perjamuan kudus. Ibadah diadakan pada pukul 10 pagi. Jadi teman-teman sama-sama kita berkumpul bersatu besok, muji memuliakan Tuhan dan mengadakan perjamuan kudus bersama. Dan untuk Sabtu depan kita akan mengadakan nonton bareng. Nah, film yang akan kita tonton bersama adalah Jesus Revolution. Ini filmnya masih lumayan baru ya, kemarin sempat viral juga. Jadi teman-teman jangan sampai terlewatkan ya, untuk Sabtu depan kita akan nonton bareng. Kalau bisa datangnya jangan terlalu terlambat, sayang nanti kelewat filmnya ya. Kalau bisa jam 7 tank udah datang, itu lebih enak. Jadi bisa mulai dari awal. Sampai jumpa nanti Sabtu depan. Lalu selanjutnya lagi ada pengumuman kita untuk doa pengerja ya. Di hari Senin ini bagi para pelayan, para pengerja diwajibkan untuk hadir pada hari Senin pukul 7 malam di gereja kita tercinta. Sekian saja pengumuman kita untuk hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan kolekte kita. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih. Kau telah melindungi menyertai setiap kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kolekte kami. Kiranya Kau melindungi menyertai memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Biar apa yang kami berikan ini bisa menjadi dupa yang harum bagimu ya Tuhan. Bagi pekerjaanmu ya Tuhan, sehingga pekerjaanmu bisa semakin luar biasa di daerah kami melalui gereja kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang memberi dengan sukacita kita katakan amin. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus berbenah, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kali. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Terjun dakwah
nyalakan apimu, ku nyanyi yo keajaiban terjadi. Sekali lagi kita naikkan pujian kita bagi Tuhan kita. Mari sama-sama teman-teman kita katakan, jiwa bebas terlepas, jiwa bebas terlepas, kuasa mautkah terhempas, nama Yesus bebenah, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir, serukan tinggi namanya. Serukan apa? Roh Kudus membawa setiap nabi. Naikkan setiap pujian kita, naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi mengalir, nyalakan, ku nyanyi Saya persilakan kepada berdoa syafaat. Lebih lagi, kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Baik, kita tundukkan kepala kita bersatu hati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan, kesempatan yang terbaik yang telah Engkau berikan baik kami, anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami datang ke sini Tuhan dengan ucapan syukur Tuhan dan rasa terima kasih kami. Kami juga Tuhan datang ke sini Tuhan telah menaikkan sembah kami, pujian kami, hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya itu dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, karena kami tahu Tuhan hanya nama-Mu yang dapat kami senangkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ini juga setiap kami Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, ini mana kami sadari ini Tuhan Yesus untuk bisa menganalisis Tuhan kekuatan, kelemahan, kesempatan, bahkan tantangan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan, mengerti tujuan apa Tuhan. Setiap apa yang telah kami dapat Tuhan, yang telah kami pelajari pada sadari Tuhan Yesus, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami gunakan dan kami lakukan. Agar setiap kami juga Tuhan berbuah di hadapan-Mu. Kiranya juga Tuhan Kau berkata hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, menyampaikan Tuhan Yesus segala istirahat kiranya Kau berkati dia. Tuhan berkat-berkat-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupannya, sampai setiap jalan yang Kau buat berhasil ya Bapa. Biar Tuhan talenta-talenta yang ada dalam hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau tambah-tambahkan, agar setiap apapun yang dia lakukan Yesus dapat menjadi hal yang lebih baik lagi Tuhan di hadapan-Mu. Dan kami juga tak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin rohani yang telah Kau berikan baik kami, dari Bapak Pembina kami, Bapak Gembala kami, dan Ibu Gembala kami. Semua pemimpin rohani yang telah Engkau berikan baik kami, kiranya Tuhan Engkau berkati. Engkau telah menaruh mereka di atas kehidupan kami Tuhan Yesus, untuk senantiasa Tuhan mendekatkan kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang jaga mereka, lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan bilur dan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, agar setiap siasat si jahat dapat ditengking Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan Engkau berkatilah pemimpin rohani kami Tuhan Yesus, biarlah banyak jiwa yang dapat mereka menangkan, dan banyak juga Tuhan orang yang mengenal Engkau melalui mereka Tuhan Yesus, dan dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mujizat-mujizat-Mu
hal yang ajaib ya Tuhan, yang mustahil Tuhan Engkau berikan bagi mereka, agar mereka menggunakannya Tuhan Yesus untuk satu tujuan, untuk nama Yesus dipermuliakan. Bapa, kami juga tak lupa Tuhan berdoa bagi sarana Tuhan, tempat Tuhan, wadah yang telah Engkau berikan bagi kami, yaitu gereja yang kami cintai ini, gereja Bethany Believers Tuhan. Engkau berkatilah tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa menjaga tempat ini Tuhan Yesus, menguduskan tempat ini dari segala sisinya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang ada, malaikat-Mu yang berjaga-jaga di saat kami memuji-Mu di tempat-Mu ini Tuhan Yesus, mujizat-Mu terjadi. Kami merasakan hadirat, kuasa, urapan-Mu tercurah di tempat kudus-Mu ini. Biarlah banyak jiwa yang dapat datang ke tempat kudus-Mu ini Tuhan Yesus. Bangku-bangku yang kosong semuanya penuh di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuat kuasa-Mu, penyertaan-Mu bagi gereja kami ini Tuhan. Dan setiap ibadah yang ada di dalamnya Tuhan, dari ibadah raya, ibadah FA, sekolah minggu, ibadah doa malam, semuanya Engkau berkati Tuhan. Di saat kami menyembah-Mu, di saat kami memuji-Mu Tuhan Yesus, disitulah kami merasakan hadirat, kuasa-Mu, urapan-Mu yang tak terbatas Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja Tuhan melalui Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Biarlah ibadah-ibadah ini Tuhan Yesus menjadi suatu hal yang dapat mendekatkan kami kepadamu, membuat kami sadar akan kehidupan kami. Kiranya juga Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa memberkati setiap ibadah ini. Biarlah banyak jiwa-jiwa mau datang untuk beribadah Tuhan. Dan tak lupa juga Tuhan Yesus, pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pelayan mengambil bagian mereka masing-masing. Biarlah Tuhan pelayanan kami menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah talenta yang kami miliki dapat kami kembangkan melebihi apa yang telah Engkau berikan, agar setiap kami dapat menggunakannya Tuhan Yesus untuk nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan dan senantiasa dipuji Tuhan. Kiranya Tuhan kelebihan kami dapat kami gunakan dengan baik. Itu juga Tuhan Yesus, pada saat hari kami berdoa untuk setiap teman-teman kami ataupun jemaat-jemaat minggu datang. Jikalau mereka Tuhan Yesus sakit, Engkau sembuhkanlah mereka dari segala sakit penyakit mereka. Jikalau mereka malas, ketuklah pintu hati mereka. Jikalau mereka keras hati, lembutkanlah hati mereka melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat bersatu hati dalam satu tubuh Yesus Kristus, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada saat hari ini juga tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diurapilah Indonesia dari segala hal yang baik. Dijagalah Indonesia dan dilindungilah Indonesia. Biarlah Tuhan Indonesia penuh dengan susu dan madu. Biarlah Tuhan segala hal yang jahat, hal yang tidak berkenan dihalaukan, dihancurkan di Indonesia. Dan biarlah Tuhan Yesus pemerintah-pemerintahnya Engkau berkati dari presiden sampai jajaran yang terendah. Biarlah Tuhan hikmat-Mu, bijaksanaan-Mu kiranya Tuhan tercurah bagi mereka, agar mereka dapat mengatur bangsa dan negara kami yang kami cintai ini, Indonesia. Dan pada saat hari ini Tuhan kami berdoa untuk kota yang kami cintai, yaitu kota Medan, yang mana Tuhan kami berdiri pada saat hari ini. Berkatilah kota ini Tuhan Yesus menjadi kota tiang doa yang kuat bagi Indonesia, menopang bangsa kami, mendoakan bangsa kami Tuhan Yesus. Yang dimana Tuhan, biarlah juga kota ini Tuhan, biarlah menjadi kota yang maju Tuhan. Biarlah banyak penyembah-Mu, biarlah banyak pemuji-Mu di kota ini Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya kota ini adalah kota yang senantiasa Engkau berkati. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami Bapa. Kiranya persembahan yang telah kami berikan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Karena kami Tuhan senantiasa memberikannya di hadapan-Mu. Dan kiranya juga Tuhan Yesus, setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau yang membalaskan kepada mereka berlipat kali ganda. Dan sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat daripada hamba-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemudahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji,
Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu ke sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, pulanglah, bawalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, disertai cinta kasih dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai, menuntun, memimpin, membimbing kita semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang setia memberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. God bless. Selamat malam minggu, Tuhan memberkati.